Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di episode kali ini Kak Furi bersama tim akhirnya melakukan perjalanan ke Karanghau Pelabuhan Ratu. Jadi sebenarnya ini merupakan perjalanan yang ketiga, tetapi baru yang pertama bersama tim setelah Kak Furi benar-benar yakin melakukan perjalanan ke sini gitu ya, dengan membawa banyak orang, dengan mengajak Siti dan juga Cika ya. Siti tentunya bersama Nyai Sabrina dan juga Cika bersama Nova. Di keberangkatan kali ini Kak Furi juga membakar dupa ya, kemudian melakukan izin doa dari dalam rumah, dan kita berangkat di hari Selasa Pahing, 2 hari menjelang malam 1 Suro, di jam yang bagus bersama dengan tim yang sudah Kak Furi sebutkan juga namanya di dalam doa, agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian untuk perjalanan sendiri, Kak Furi memilih jalur Cikidang karena seringkali dari zaman remaja, dewasa, terkenal banget ada kerajaan goib di jalur Cikidang yang seringkali mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Di luar jalurnya yang ekstrim, memang Kak Furi seringkali melihat
ada satu perkampungan goib yang berada di lokasi Cikidang. Jadi itu sebabnya Kak Furi meminta tim dan juga driver ya Mas Rian untuk menyalakan klakson sebagai permintaan permisi gitu. Seraya kita juga berdoa agar mereka yang tinggal di perkampungan tersebut tidak merasa terganggu. Ada sosok ular yang sangat besar, ada sosok harimau-harimau juga, dan juga ada sosok nenek, kakek berjenggot, dan satu lagi sosok nyai yang kepalanya seperti putri tetapi badannya ular. Mereka semua ada di jalanan dan melihat keberangkatan kita. Alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar. Sebetulnya ya, Cikidang itu tempat yang dari kecil kayaknya aku sering banget lewat situ. Karena setiap setahun bisa 4-6 kali itu almarhum ayah tuh senang banget ngajak ke pantai. Dan pantai terdekat dari rumah adalah di sini, di Pelabuhan Ratu gitu. Jadi bisa sering banget lewat situ setahun tuh. Jadi dari kecil aku sering lewat situ dan ngerasain perbedaannya dari dulu yang memang di sekeliling jalanan itu tuh cuman hutan. Dan ada satu warung yang itu jam 6 sore dia udah nggak buka gitu. Jadi sepanjang jalan itu tuh nggak ada pemukiman sama sekali. Itu dari awal yang aku pertama kali lewat situ waktu masih kecil sampai akhirnya tadi itu lewat situ terakhir kali cukup ramai dibandingkan dulu-dulu gitu. Tapi tetap aku yang bikin aku heran adalah kenapa nggak ada lampu jalan di jalanan itu. Padahal jelas bahwa di situ sering terjadi kecelakaan terutama di tanjakan mautnya itu kan gitu loh. Dan ketika tadi lewat situ, kondisi tuh awal aku nggak tahu karena posisi tidur dari awal naik mobil tuh udah tidur cukup lelah kan, jadi tidur aja di jalan gitu. Nah begitu aku dengar suara-suara, kayaknya Rian atau siapa gitu yang bilang bahwa ini nih di sini sering kunti-kunti pada terbang gitu. Itu ya biasa ada kan temen aku si Siti kan, Siti tuh langsung kayak bereaksi yang bikin aku jadi bangun tidur. Pas bangun tidur itu langsung kayak oh iya berseliweran loh mereka gitu. Terbang-terbang padahal itu posisi masih pagi gitu. Jadi kondisinya memang dari ada matahari pun mencekam si jalanan itu, apalagi ngelewatin yang si tanjakan itu sampai berapa kali tuh aku akhirnya jadi bercanda-bercanda sama Kak Furi untuk bisa nggak fokus sama jalanan yang serem itu gitu loh. Akhirnya kami sampai di Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu yang merupakan gerbang ke Kerajaan Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul. Ini memang dikenal sebagai tempat yang horor dan mistis. Tetapi pada saat Kak Furi pertama kali, kedua, kemudian ketiga datang ke sana dan juga melakukan ziarah ke makom Nyimas Mayangsari dan Nyimas Ratu Roro Kidul. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah sampai di Pantai Karanghawu yang indah. Udah berapa lama kesini, Sab? Terakhir tahun 2019. Ya udah lama banget. Kak Furi kapan terakhir kesini? Barulah 2 bulan lalu. Iya. Pak, Ibu. Udah lupa lagi tuh aku kesininya. Ya. Halo Pak. Apa Dede? Kita ke atas Pak. Ya Bu. Kak Furi ada salah satu kenalan kuncen Karanghawu ya. Sebetulnya dia ini bukan kuncen di makomnya, tetapi kuncen di pantai. Tadi Pak Weli namanya mengantarkan kita untuk naik ke atas. Dan yang ada di sana adalah salah satu keturunan dari buyut Ibu Kuncen yang sudah secara turun-temurun selalu bertugas sebagai kuncen di sana dan mayoritas memang perempuan.
berapa tahun? Udah hampir 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini anak-anak Karanghau ya, si Bulet. Pantai. Anak-anak pantai. Ya, masih kuat, Sab? Kuat, Kak. Ya, mantap. Jujur ini pertama kalinya aku ikut ziarah makom ya namanya, jatuhnya ziarah makom sama Kafuri ke Pelabuhan Ratu. Sebelumnya memang sempat ada pengalaman aku ke Pelabuhan Ratu juga untuk syuting di salah satu stasiun televisi, cuman beda banget experience-nya gitu. Oh iya, mohon, mangga. Oh iya. Di sini ada makam Raden Syekh Hasan Ali, ya, sama Ibu Kuncen, sama Ibu Haji Ocon. Kita memasuki makam Karanghau. Di sini makam siapa, Bu? Yang ke-1 Eyang Rembang Sanca Manggala. Eyang Rembang kedua, Sanca Manggala. Mbah Rendra Kesuma. Ya. Yang ketiga Mbah Jalapa Tanggal Tuka. Iya. Yang keempat Raden Hasan Ali. Iya. Yang kelima Kang Jengi Mas Ratu Dewi Rokedewa. Kanjeng Yang Ratu. keenam Ibu Nyai Mayang Sari Nagasari. Yang ketujuh Nyimas Dewi Lanjar. Nyimas Dewi Lanjar. Iya. Assalamualaikum, mangga Ibu. Kita ngikutin Ibu. Neng dulu nih. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Yang aku paling heran adalah waktu pertama kali datang ke makam itu gitu. Dulu aku datang ke sini tuh kondisinya perasaannya takut banget, kayak segala macem yang negatif tuh makhluk-makhluk tuh aku lihat gitu, terus kayak kok kayak ngerasa aku digangguin dan gak betah gitu loh. Dimana-mana ketika lagi syuting itu dari 3 hari aku syuting di sini di Pelabuhan Ratu itu nggak ada yang benar harinya gitu loh. Ada selalu gangguan dan gak beres di setiap kali syuting tahapan-tahapannya. Tapi ketika tadi datang tuh kayak aku ngerasa kayak disambut kayak di kampung halaman, kayak ngerasa iya ya, enak ya, adem ya. Ada rasa takut mungkin sedikit, takut ngelihat hal-hal yang memang aku sendiri nggak siap hadapi gitu. Sosok-sosok yang mungkin kekuatannya, tenaganya besar, energinya besar, itu ada sedikit rasa takut. Tapi ketika masuk jalan sama Kafuri dari mulai naik tangga terus ke tempat pendaftaran sampai ngelihat batu-batu itu, aku kayak ada excited gitu. Ih lucu, batu-batunya unik-unik dengan berbagai macam warna, terutama didominasi warna hijau gitu kan, karena memang Ibu Ratu suka sekali dengan warna hijau gitu. Terus pas masuk pertama kali ke depan pintu makom itu, nggak tahu kenapa rasanya yang tadinya aku senang dan pecicilan, begitu masuk, begitu aku baca si tulisan di nisannya gitu, kayak kok sedih ya, aku ngerasa sedih, ini kenapa ya gitu.
Berapa Ibu? Kepada Iji. Berapa? Sabara Berapa Iji? biji? Bakaran berapa biji? Tuh. Oh, 7. 4. 6, 7. Ya kasih si ibu, kasih hijab dulu. Di sana, neng. Ayah. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggala Mbah Rendak Suma, Mbah Jalak Mata Makota Raden Syekh Hasan Ali, Kang Jangi Mas Ratu Dewi Roro Kidul, ibunya Bayang Sari Nagasari Mas Dewi Lanjar, Nenek Binti Sain, Ibu Jatimah bin Dasinan, Bapak Saroni bin Haji Jarkasi, Haji Jarkasi bin Ajengan Haji Sapei, Ajengan Haji Sapei bin Pulan, Mbah Jamrong, Mbah Jaya Raksa, Ratu Agung Palabuhan Ratu, Insinyur Raden Soekarno, anu linge di Gunung Wenalum ya kadongkapan ya podet, foto ya dari Jakarta. Ya, mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah sing ditambahkan nomorna. Mudah-mudahan ya Allah sing ditambahkan rezekina. Mudah-mudahan ya Allah cita-citana biar cepat sukses. Nyuhunkeun ya Allah dipangmukakeun sagala bidangna. Nyuhunkeun ya Allah sing satidunya teu saucap nyata. Nyuhunkeun ya Allah titip darahna satetes ramutna salamar ya Allah sing berkah selamat ya Allah untuk pakana lahir batin dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi kalau menurut Kafuri, sosok Bu Ocon ini unik ya. Meskipun usianya sudah 70 tahun, beliau ini memiliki aura yang awet muda, yang cantik, terus juga masih kelihatan ada banyak pendamping sosok-sosok nyai yang berdiri di belakang Ibu Ocon. Jadi pada saat kita melakukan prosesi doa dan lain sebagainya, semuanya berjalan dengan lancar, pesan-pesan. Dan kalau Kafuri lihat memang Bu Ocon ini juga seorang mediumship ya, yang sebenarnya beliau juga bisa dimasuki oleh roh para leluhur atau yang memang dikehendaki. Karena tadi pada saat berbicara ada dua sosok yang masuk, yaitu sosok Nyi Mas Mayang Sari dan Ratu Lanjarwati. Kok sedih, kayak mau nangis, dan tadi tuh hampir mau nangis kalau enggak kayak hey belum dulu gitu, belum ada apa-apa nih, aku juga masuk juga belum gitu, jangan sampai akhirnya aku kerasukan atau aku tiba-tiba mediasi gitu. Akhirnya aku tahan, nggak jadi tuh air mata keluar. Masuklah ke dalam, begitu ke dalam tuh ngerasanya kayak langsung disambut sama, biasanya kan memang ada aroma dupa ya, aku khas lah dengan aroma dupa, udah biasa gitu, tapi begitu masuk tuh aku kayak mencium aroma minyak wangi nenekku gitu loh, kayak bau nenek-nenek yang aku kenal banget itu, dan ada perasaan rindu di situ, rindu dan haru. Kenapa ini, ada apa? Masih mencoba untuk tahan sampai kita doa, terus aku juga sedikit tanya-tanya sama Kafuri soal ini apa gitu loh, kayak kita di sini tuh sebetulnya mau ngapain sih gitu, ada makom siapa aja di situ. Terus ketika mulai ya udah masing-masing baca Yasin untuk kirimin ke yang ada di makom itu dan juga di leluhur masing-masing. Di awal baca Yasin aku masih biasa aja, baca doa biasa gitu, baca di handphone kan,
baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin dan surat-surat dan ayat-ayat selanjutnya gitu. Kayaknya dimulai pertengahan ke akhir suaraku udah mulai pecah. Aku nggak ngerti kenapa. Itu udah pengen nangis banget rasanya, tapi aku ngerasa aku harus selesain surat ini gitu. Aku harus selesain surat ini. Ketika dari pertengahan ke akhir tuh aku udah nggak denger kanan kiri, aku nggak denger orang ngomong apa tuh, udah nggak denger, udah fokus aja sama si surat itu. Terus perasaannya bahagia, terus juga ada perasaan haru karena Kafuri memang kelahiran Pelabuhan Ratu, Sukabumi, yang mungkin banyak melakukan ziarah-ziarah atau ritual justru tidak di Sukabumi gitu. Jadi di 2 tahun belakangan ini baru akhirnya Kafuri memutuskan untuk pulang kampung dan mengenal leluhur secara langsung. Jadi tentunya seperti anak yang baru pulang ke kampungnya. Kenapa sih kamu harus berkelana dulu ke Jawa, ke Bali, baru kemudian kamu baru datang ke tempat leluhur kamu sendiri. Jadi lebih ke perasaan sedih, tapi juga ada perasaan bahagia karena mungkin ini sudah pas momennya, karena sesuatu itu apalagi yang berhubungan dengan ritual ataupun doa tidak akan serta-merta terjadi apabila memang belum sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa.